I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Sebelumnya kita pernah ketemu ya, Ibu, di toko sembako pas itu. Oh, yang kemarin itu Ibu? Ya, di dekat kampus Unikba itu loh. Oh iya. Tapi Ibu belum kenal sama saya ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidarul Hidayah yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Gini Ibu, saya kesini mau konseling tentang gizi Ibu hamil. Oh, gizi ya Bu ya. Baik Ibu, kita pendokumentasian terlebih dahulu ya Ibu ya. Namanya Ibu siapa Ibu? Rahmi Ibu. Oh, Rahmi. Dari mana? Dari Bagu. Bagu. Iya. Sudah menikah berapa tahun Ibu? Baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun, masih pengantin baru ya Ibu ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu ya. Iya. Baik Ibu Rahmi, saya akan langsung saja ya Ibu untuk konselingnya. Apakah Ibu menyetujuinya? Iya, setuju. Oke, baik. Yang pertama, saya harus menjelaskan bagaimana terjadinya kehamilan tersebut ya Ibu ya. Yang pertama itu hubungan suami istri, yang kedua bertemunya sel telur dan sel sperma ya Ibu ya. Nah, setelah itu maka akan terjadi pembuahan yang akan bertumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu. Nah, dalam kondisi normal, janin ibu akan lahir pada usia 37 sampai 40 minggu ya Bu ya. Nah, lanjut saja ya Bu, tentang saya harus menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada fisik ibu di tiap-tiap trimester ya Bu ya. Yang pertama, rahim ibu akan pada trimester ke-1, rahim ibu akan mulai membesar ya Bu ya. Sudah terasa atau gimana Ibu? Belum Ibu, karena masih baru. Oh, gitu ya. Jadi vaginanya itu nanti lebih mengeluarkan cairan, lebih banyak mengeluarkan. Nah, susunya juga akan mulai membesar atau udaranya Ibu ya. Iya. Nah, perubahan rasa tidak enak di hulu hati nanti akan terjadi. Nah, yang kedua, trimester kedua yaitu rahim ibu akan mulai membesar daripada trimester ke-1 itu. Maka dia akan lebih besar karena janinnya itu berkembang Ibu ya. Pada trimester kedua, rahim ibu akan mulai membesar daripada trimester yang pertama tadi. Nah, nanti akan Ibu rasain rasa ingin kencing Ibu, walaupun keluarnya itu hanya sedikit ya Bu ya. Nah, dari perut-perut Ibu juga akan keluar nanti. Nah, itu yang terjadi pada trimester kedua. Lanjut saja ya Ibu ya ke trimester ketiga. Nah, rahim Ibu nanti akan lebih membesar daripada yang sebelumnya. Karena itu janinnya sudah mulai membesar ya Ibu ya, akan dia keluar dari rahim ibu nanti. Nah, dari itu nanti Ibu akan merasakan lebih pengen kencing Ibu. Lebih pengen kencing itu yang akan Ibu rasakan nanti. Nah, payudaranya juga akan mengeluarkan ASI nanti Ibu ya. Lanjut saja ya Bu ya, saya akan menjelaskan tentang pola makan Ibu pada trimester yang selanjutnya Ibu ya. Yang pertama itu trimester pertama. Nah, nanti akan terjadi mual muntah Ibu. Sama yang Ibu seperti rasakan sekarang Ibu ya. Nah, akan terjadi mual muntah. Nah, nafsu makannya itu akan menurun Ibu. Tetapi saya menyarankan usahakan Ibu tuh harus memakan walaupun sedikit tapi tetap ya Ibu ya. Nah, yang lanjut saja ke trimester kedua yaitu nafsu makan Ibu nanti akan mulai maksimal, akan mulai makan secara teratur juga Ibu ya. Tapi usahakan Ibu memakan makanan yang bergizi dan berserat ya Ibu ya. Nah, lanjut ke trimester ketiga yaitu nanti nafsu makan Ibu akan turun Ibu.
Nah, usahakan makan makanan yang banyak mengandung protein ya Ibu ya. Dan saya sarankan kepada Ibu ketika merasa lapar langsung makan ya Ibu ya, jangan ditunda. Ya, lanjut ke bahan makanan yang sehat dan bergizi dari sumbernya. Saya akan menjelaskan dari mana sumber-sumber gizi ya Ibu ya. Yang pertama itu sumber karbohidrat ya Ibu ya. Yang pertama sumbernya itu yaitu jagung, nasi, sagu, ubi, serta roti ya Ibu ya. Kalau sumber protein itu daging, ikan, telur, unggas. Nah, yang sumber vitaminnya itu sayur dan buah-buahan yang sangat segar. Nah, yaitu selanjutnya sumber mineral atau zat besi yaitu daging, ikan, sayur hijau atau bayam Ibu ya. Serta kalsium itu contohnya itu seperti susu, yogurt dan lainnya. Terus kalau sumber lemak itu Ibu daging, kacang-kacangan. Baik, ibu juga harus mengkonsumsi air putih itu selama 8 gelas ya Ibu ya, atau setara dengan 2 liter air per hari Ibu ya, karena itu baik banget buat janin. Itu juga Ibu tablet penambah darah itu diminum ya Bu ya, setiap hari Bu? Iya, setiap hari diminum. Nah, oke Ibu, saya akan menjelaskan proses memasak dengan baik dan benar ya Ibu ya. Yang pertama itu tentang memasak sayur Ibu. Nah, sebelum memasak sayur ini harus dicuci ya Ibu ya. Harus dicuci bersih karena takutnya nanti masih ada bakteri di dalam sayur tersebut. Nah, terus masaknya itu tidak terlalu masak ya Ibu ya. Jangan terlalu matang gitu maksud saya. Nah, terus jenis sayuran itu segera dihabiskan Ibu ya. Jangan dihangat-hangatkan lagi nanti. Ibu sering begitu? Enggak. Oh, alhamdulillah Bu. Nah, langsung saja ya Bu ya. Nah, lanjut saja Ibu, cara memasak daging. Nah, dagingnya itu harus dicuci bersih ya Ibu sebelum dimasak. Ini dianjurkan tidak dimasak pada api yang sangat panas Ibu, tapi cukup lama dalam suhu sedang Ibu maksud saya sampai matang Ibu, jangan terlalu keras apinya ya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan perubahan kalori dan penambahan selama kehamilan. Nah, saya jelaskan dulu ya Ibu ya, saya kasih tahu kebutuhan kalori untuk wanita tidak hamil itu 2200 kalori. Sedangkan untuk wanita hamil yaitu 300 kalori per harinya ya Bu ya. Nah, saya akan menjelaskan agar kalori ibu hamil tercapai atau terpenuhi 300 kalori per hari itu yaitu dengan makan makanan yang seimbang yaitu maksud saya makanan selingan Bu ya, antara makan pagi dan siang dan antara makan siang dan malam Ibu ya. Misalnya 1 buah pisang rebus, 1 sisir roti tawar, dan 1 potong ubi kayu goreng, dan 1 mangkok kecil Ibu bubur kacang hijau. Nah, lanjut ya Ibu ya, saya akan menjelaskan makanan-makanan yang harus dibatasi oleh Ibu. Apakah Ibu sudah tahu? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi di sini saya akan mengasih tahu atau memberitahu bahwa makanan-makanan yang dilarang atau makanan-makanan yang tidak boleh terlalu Ibu konsumsi selama kehamilan ini ya Ibu ya. Yang pertama itu Ibu tidak boleh memakan makanan yang terlalu manis Ibu ya. Jangan terlalu dan juga jangan terlalu makan makanan yang mengandung kafein, dan juga tidak boleh memakan makanan yang mengandung pengawet Ibu seperti makanan kaleng-kaleng itu. Nah, lanjut juga Ibu tidak boleh mengkonsumsi alkohol Ibu ya, baik itu makanan maupun minuman itu tidak boleh ya Ibu ya. Nah, juga Ibu saya akan menjelaskan ya Ibu ya, kenaikan berat badan Ibu selama kehamilan pertama atau trimester pertama. Ibu akan bertambah nanti ya berat badannya itu sampai
sampai dengan 1 kilo Ibu ya. Itu per minggunya tapi. Terus trimester kedua yaitu akan bertambah dengan 3 kilo lagi Ibu per minggunya. Dan trimester terakhir itu akan bertambah 6 kilo per minggunya Ibu ya. Karena ini terjadi karena janinnya sudah mulai membesar Ibu ya. Nah, baik Ibu, saya akan menjelaskan mana makanan yang seimbang untuk mendukung kehamilan Ibu ya Ibu ya. Nah, makanan yang seimbang yaitu makanan yang mengandung seluruh komposisi gizi Ibu. Nah, setiap kali makan Ibu harus memakan makanan yang seimbang yang telah saya jelaskan tadi, yaitu sumber protein, sumber gizi dan lain sebagainya Ibu ya. Nah, apakah Ibu mengerti? Baik Ibu, untuk mengevaluasi pada konseling hari ini, apakah Ibu bersedia untuk menyampaikan kepada saya apa saja yang Ibu pahami terkait dari penjelasan saya dari tadi Ibu? Oh, jadi gini Bu, saya tidak boleh mengonsumsi alkohol, terus makanan yang berlemak dan juga mengandung kafein. Dan juga saya harus makan 4 sehat 5 sempurna. Terus minum air sebanyak 18 per hari, ya setara dengan 2 liter. Itu aja sih. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi gini ya Ibu ya, nanti alhamdulillah Ibu sudah paham. Jadi nanti Ibu kesini dapat berkunjung 1 kali sebulan ya Ibu ya. Tetapi ketika nanti Ibu atau mengalami sesuatu yang Ibu keluhkan, bisa Ibu datang ke Polides atau ke sini lagi, atau bisa Ibu juga datang ke puskesmas dan lain sebagainya. Ya Ibu ya. Terima kasih ya Bu. Ya Ibu. Boleh saya diperiksa tensinya Bu? Oh boleh Ibu. Baik, saya periksa dulu ya Ibu ya. Permisi ya Ibu ya. Alhamdulillah Ibu, tensi Ibu normal. Begini ya Bu ya.